Coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa menghentikan gigi berlubang bahkan sebelum dia muncul? Atau mematikan sel kanker langsung di level genetiknya. Nah, kali ini kita bakal bedah habis-habisan sebuah teknologi revolusioner yang bisa jadi bakal mengubah dunia kedokteran gigi selamanya. Oke, kita mulai dengan satu angka yang wow, bikin kaget. 3,5 miliar ya. Menurut WHO, segitu banyaknya orang di seluruh dunia yang kena penyakit mulut. Coba dibayangin, itu hampir setengah populasi planet ini. Skalanya masif banget. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu sebesar apa sih tantangan kesehatan mulut secara global. Terus, kita masuk ke intinya, gimana caranya mengedit kode kehidupan. Nah, dari situ kita lihat aplikasinya buat penyakit mulut gimana perjalanannya dari laboratorium sampai ke klinik. Dan terakhir, kita coba intip seperti apa masa depan kedokteran gigi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jadi iya, penyakit mulut itu bukan cuma soal senyum yang jadi kurang oke loh. Ini masalah kesehatan publik yang serius banget, dampaknya luas, mulai dari rasa sakit yang nggak hilang-hilang, sampai bikin susah makan dan ngomong. Nah, biasanya nih ada 3 biang kerok utamanya. 1. Karies gigi alias gigi berlubang. 2. Penyakit periodontal atau gampangnya penyakit gusi. 2 penyakit ini umum banget sampai-sampai kena ke 90% populasi dunia. Dan yang ketiga, kanker mulut. Ini nih yang sering jadi ancaman diam-diam, apalagi di negara-negara berkembang. Nah, buat ngelawan masalah biologis segede ini, jelas kita butuh solusi yang luar biasa juga kan? Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Kita sekarang punya sebuah terobosan teknologi yang keren banget. Kemampuan buat mengedit buku resep kehidupan itu sendiri. Oke, sebelum kita ngomongin alat canggihnya, kita pahami dulu konsep besarnya, terapi gen. Gampangnya gini, terapi gen itu idenya adalah memperbaiki penyakit langsung ke akarnya, yaitu DNA kita. Jadi bukannya cuma ngobatin gejalanya aja, tapi kita benerin instruksi genetik yang salah dari awal. Dan alat paling canggih, paling keren di dunia terapi gen sekarang ini namanya CRISPR-Cas9. Anggap aja ini kayak fitur find and replace di komputer, tapi buat DNA. Dia bisa nyari urutan gen yang kita mau, terus dipotong dengan presisi tinggi. Makanya sering disebut gunting molekuler. Terus, gimana sih cara kerjanya? Simpelnya ada 3 langkah. Pertama, ada pemandu yang nunjukin jalan ke bagian DNA yang mau kita tuju. Kedua, si enzim Cas9, guntingnya, datang dan langsung motong di titik yang udah ditandai. Nah, yang ketiga, sel kita secara alami akan nambal bagian yang kepotong tadi. Pas proses nambal inilah kita bisa selipin kode genetik baru yang lebih bagus. Simple, akurat, dan powerful banget. Oke, kita udah ngerti teknologinya. Keren kan? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya gunting molekuler ini bisa kita pakai buat ngelawan masalah kesehatan mulut yang tadi diderita 3,5 miliar orang itu? Nah, ada 2 strategi utama nih yang lagi dikembangin. Yang pertama, kita pakai CRISPR buat nyerang musuhnya langsung, si bakteri jahat di mulut kita. Atau strategi kedua, kita pakai buat memperkuat benteng pertahanan kita sendiri, yaitu sel-sel tubuh kita biar jadi lebih kebal. Yuk, kita bahas strategi pertama. Hajar bakterinya. Jadi mulut kita ini kan ibarat sebuah kota super sibuk yang isinya macam-macam mikroorganisme. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kehebatan CRISPR ini, dia bisa jadi kayak pasukan khusus yang cuma nargetin si penjahatnya aja tanpa ganggu warga baik lainnya. Ini contoh paling konkretnya. Targetnya, bakteri bernama Streptococcus mutans. Dia ini biang kerok utama gigi berlubang. Caranya, si bakteri ini ngeluarin zat lengket, semacam lem super, yang bikin dia bisa nempel di gigi dan ngebentuk plak. Nah, pakai CRISPR, peneliti bisa matiin gen yang nyuruh bakteri ini bikin lem. Hasilnya? Keren banget. Bakterinya jadi nggak bisa nempel, plak nggak kebentuk, otomatis gigi berlubang juga bisa dicegah. Ini benar-benar pencegahan di level molekuler. Oke, ngatasin gigi berlubang itu udah keren banget. Tapi gimana dengan penyakit yang jauh lebih serius? Kayak kanker mulut misalnya? Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Coba lihat data dari riset di YARSC Dental Journal ini. Di baris pertama, waktu targetnya bakteri S. mutans, hasilnya pembentukan plak sukses dikurangi.
Sekarang, lihat baris kedua. Waktu targetnya sel kanker mulut manusia, hasilnya pertumbuhan sel kankernya melambat drastis. Ini bukti nyata kalau CRISPR punya kekuatan ganda, bisa lawan infeksi, sekaligus bisa lawan kanker. Oke, teknologinya kedengeran keren banget. Hasil labnya juga menjanjikan. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh lagi sih sampai kita bisa nemuin perawatan ini di dokter gigi deket rumah? Nah, sekarang kita harus realistis dan lihat tantangannya. Sebenarnya, terapi gen itu udah ada dari lama loh. Uji coba pertamanya itu tahun 1990. Tapi progresnya lambat banget. Butuh waktu lebih dari 20 tahun cuma buat satu obat pertama disetujui. Tapi coba lihat tahun 2023, terapi pertama yang pakai basis CRISPR akhirnya disetujui. Nah, ini dia game changernya. CRISPR bikin semua proses yang tadinya lambat jadi ngebut, jadi jauh lebih cepat dan efisien. Inovasinya jadi lari kencang. Tapi ya tentu, jalannya nggak semulus itu. Khusus buat aplikasi di gigi, kita ini masih di tahap awal banget. Ada 4 tantangan gede yang harus dipecahin. 1, gimana caranya ngirim gunting CRISPR ini dengan aman ke target yang pas di dalam mulut. 2, gimana caranya biar tubuh kita nggak malah nolak terapi ini. 3, gimana nanganin efek samping yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, ini yang paling berat mungkin, biaya. Terapi gen sekarang ini harganya bisa jutaan dolar. Gimana caranya bikin ini terjangkau buat semua orang? Jadi, setelah lihat semua potensi dan juga tantangannya, apa nih kesimpulannya? Sebenarnya, apa arti CRISPR ini buat masa depan kesehatan mulut kita semua? Ada kutipan dari jurnal ilmiah baru-baru ini yang menurut saya pas banget buat ngerangkum semuanya. Walaupun banyak rintangan, para ahli sepakat, CRISPR ini ngasih peluang yang belum pernah kita punya sebelumnya. Ini bukan lagi soal perbaikan kecil-kecilan, tapi ini soal potensi untuk merevolusi total cara kita ngobatin penyakit mulut yang paling sulit sekalipun. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Mungkin nggak ya suatu hari nanti kita ke dokter gigi itu bukan buat nambal gigi lagi, tapi buat update genetik. Buat benerin DNA bakteri di mulut atau bahkan benerin sel kita sendiri. Kedengarannya emang kayak film fiksi ilmiah ya sekarang. Tapi siapa tahu itu justru jadi kenyataan di masa depan. Coba deh kita renungkan bareng-bareng.